والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada fasal tentang isbat tanzilil Qur'ani minallahi ta'ala. Setelah kita ambil beberapa ayat dalam fasal ini yang secara tegas menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an munazzalun minallah. Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat terakhir yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala bantah kaum yang mereka menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai muftarin. Apa makna muftarin? Indak ya Arin. Nah, kadzib yaitu seorang yang berdusta. Saya mengada-adakan perkataan dari sisi dia sendiri, mutaqawwilun 'ala Allah. Nah, apa yang menjadikan mereka menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kadzib ini? Indah ya Rifki. Itu intinya karena adanya apa dalam Al-Quran? Penghapusan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran sehingga mereka menuduh dengan sebab itu bahwasanya Al-Quran itu adalah apa? Adalah buatan yang diada-adakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala bantah dalam ayat ini. Nah, bahwasanya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui, tidak paham terhadap hikmah dihapuskannya suatu ayat dengan ayat yang lain. Bukan karena menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui mana yang bermasalah, tapi dikarenakan pada suatu kondisi. Nah, di ayat yang pertama itulah yang paling bermasalah, kemudian pada kondisi berikutnya Allah Subhanahu wa taala hapus dengan ayat yang lain karena pada kondisi tersebut ayat yang kedua itu lebih yang apa? Yang paling bermaslahat. Dan ini jelas apa? Sekarang kita masuk pada kelanjutan ayat ini. Qala Allah azza wa jalla qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi, nazzalahu ruhul qudus. Nazzalahu ruhul qudus wal makna nazzalahu ruhul mutahhar. Telah menurunkan Al-Qur'an tersebut sebagai wasithah, yaitu perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ar-Ruhul Qudus, yaitu Ar-Ruh Al-Mutahhar, ruh yang disucikan. Dan yang dimaksud di sini akhwanifillah malaikat Jibril. Nah, sebelumnya
terlewatkan. ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا التبديل من عند محمد وأنه بذلك مفتر على الله فقال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك. Katakanlah wahai Nabi, telah menurunkan Al-Quran tersebut Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Wal Quds at-Tuhur. Wal Qudus ay at-Tuhur, yaitu suci. Sehingga maknanya Nazzalahur Ruhul Mutahhar, telah menurunkan Al-Quran tersebut dari sisi Allah, ruh yang disucikan, yaitu malaikat Jibril. Fahuwa min idhafatil mausufi ila sifati. Maka istilah Ruhul Qudus adalah apa? Idhafah mausuf kepada sifatnya. Naam, al-mausuf yang disifati yaitu ruh, dan sifatnya al-Qudus diidhafahkan menjadi Ruhul Qudus, ay ar-ruh al-mutahhar. Min rabbika ay ibtida'u tanzilihi min indillahi subhanahu. Maksudnya awal penurunan Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqq fi mahalli nasbin 'alal hal ay muttasifan bi kaunihi haqqan. Naam, dalam keadaan hak. Naam, disifati naam dengan apa? Dengan hak, kebenaran, tidak ada kebatilan padanya. Naam, telah menurunkan Al-Quran tersebut malaikat Jibril dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hak. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu 'alal iman. Untuk mengokohkan orang-orang yang beriman di atas keimanan mereka. Dan ini penting. Di antara hikmah terbesar, di antara hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran ikhwanifillah, yaitu tasbit, pengokohan. Agar orang-orang yang beriman itu kokoh di atas keimanannya. Dikarenakan kapan saja mengaku beriman mesti akan ada ujian, mesti akan ada imtihan wal ikhtibar. Maka Al-Quran diturunkan untuk mengokohkan, sehingga diturunkannya pun tidak seketika, tapi diturunkan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin saat itu. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, bagaimana ayatnya Umar. Awalnya Naam, qaulullah azza wa jalla wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan seandainya saja Al-Quran itu diturunkan seketika, karena mereka tidak tahu hikmahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah kami turunkan bertahap, tidak seketika. Untuk apa? Untuk mengokohkan hatimu, mengokohkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas keimanan dan kaum mukminin. Sebagaimana dalam ayat ini, liyuthabbital ladzina amanu 'alal iman. Fayaqulun kullun minan nasikh wal mansukhi min 'indi rabbina. Semuanya masing-masing dari apa? Nasikh, yaitu ayat yang menghapus, wal mansukh, dan ayat yang dihapus dari sisi Rabb kami, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa li'annahum idza arafu ma fin naskhi minal masalihi sabatu 'alal iman. Dikarenakan mereka apabila telah mengetahui apa yang ada pada naskh, penghapusan hukum dan penghapusan ayat, dan jenis-jenis penghapusan ini telah kita lewati dalam pembahasan usulul fiqh. Ada yang dihapus hukumnya saja, ada yang dihapus bacaan dan hukumnya, ada yang dihapus bacaannya tapi hukumnya tetap. Nah, apabila mereka mengetahui naskh tersebut yang berisi kemaslahatan-kemaslahatan, maka mereka akan kokoh di atas keimanan.
wa huda wa busyra lil muslimin, dan sebagai hidayah serta kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Nah, pertama sebagai tasbit, nah untuk mengokohkan, yang kedua hidayah, dan yang ketiga kabar gembira bagi kaum muslimin. Ma'tufani ala mahalli li yuthabbit, ay tadbitan lahum wa hidayatan wa busyra. Maksudnya apa? Diatofkan pada mahal li yuthabbit, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk mengokohkan kaum mukminin dan apa? Sebagai hidayah dan kabar gembira. Tsumma dzakara subhanahu syubhatan ukhra min syubahihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan syubhat yang lain dari syubhat-syubhat mereka. Wa laqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Ini syubhatnya. Na'am, wa laqad na'lamu annahum yaqulun, sungguh kami tahu mereka mengatakan hanyalah yang mengajari Muhammad itu manusia. Dalam artian Al-Quran itu ya hasil pengajaran manusia, sehingga Muhammad mampu mengatakan demikian. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ini syubhat berikutnya. Naam. Faqala wa laqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar, ay wa laqad na'lamu anna haula'il kuffar yaqulun innama yu'allimu Muhammadan al-Qur'an basharun min bani Adam. Mereka katakan, orang-orang kafir tersebut hanyalah mengajari Muhammad Al-Quran ini manusia dari kalangan Bani Adam. Walaysa malakan minal malaikah, bukan malaikat dari kalangan malaikat-malaikat yang ada. Wa hadzal basharul ladzi yu'allimuhu kana qad darasa at-Taurata wal Injila wal kutub al-a'jamiyah li'anna Muhammadan rasulun ummi. La yumkinu an ya'tiya bima dzakara fil Qur'ani min akhbaril qurunil ula. Dan tentunya manusia yang mengajari Muhammad ini sungguh dia telah mempelajari Taurat, Injil, dan kitab-kitab A'jam. Kenapa? Karena Muhammad seorang laki-laki yang ummi, dan ini juga hikmah, ikhwan. Nah, ditetapkannya Nabi SAW dalam keadaan ummi. Apa makna ummi? Indak ya Iqbal. Nabi kita disifati dengan ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan itu ketetapan dari Allah untuk menunjukkan mukjizat yang agung ini. Seorang yang tidak bisa baca tulis membawa kitab yang begitu mulia yang menjadikan orang-orang Arab tercengang. Dan ini makna yang sahih tentang ummi, ya kawan. Sebagian kaum dari orang-orang yang hanya mengandalkan logika menolak hal ini, bahwasanya ummi bukan maksudnya tidak bisa baca tulis. Bagaimana seorang nabi, seorang pemimpin tidak bisa baca tulis? Harus bisa baca tulis. Makanya mereka maknakan ummi dengan apa dulu? Min ummil qura, yaitu maksudnya bermakna apa? Makki, yaitu ahli Makkah. Muhammad al-Makki, maksudnya demikian. Dari kata Ummul Qura. Ummul Qura adalah apa? Makkah. Tapi ini pemaknaan yang menyelisihi para salaf. La yumkinu an ya'tiya bima dzakara fil Qur'an min akhbaril qurunil ula. Yang seperti ini keadaannya tidak mungkin untuk mendatangkan perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berupa kabar-kabar generasi yang awal. Faraddallahu alaihim biqaulih lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami, ay lisanul ladzi yamiluna ilaihi wa yaz'umuna annahu yu'allimuka ya Muhammad a'jami, ay ghairu arabi fa huwa la yatakallamul arabiyyah. Maksudnya yaitu lisan yang mereka condong kepadanya dan mereka menyangka bahwasanya dia itu mengajarimu wahai Muhammad adalah lisan a'jami, bukan lisan Arab. Padahal Nabi SAW tidaklah berucap kecuali dengan Arabiyah. Bagaimana bisa memahami
pengajaran dari seorang ajami, enggak mungkin. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, ay wa hadzal qur'anu dzu balaghatin arabiyyah, dan kitab ini memiliki balaghah Arabiyah, ketinggian sastra dalam bahasa Arab. Wa bayanin wadih, dan penjelasan yang jelas. Fa kaifa taz'umuna anna basharan yu'allimuhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam minal ajam? Maka bagaimana kalian menyangka bahwasanya ada seseorang dari kalangan ajam mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ajaztum antum an mu'aradati aw mu'aradati suratin aw suwarin minhu. Sungguh kalian tidak mampu untuk apa? Untuk menentangnya dengan membawakan kitab yang semisal. Taib, Allah tantang untuk mendatangkan kitab yang semisal, tidak mampu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Seandainya semuanya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini, tidak akan mampu. Atau satu surat saja, ditantang untuk mendatangkan satu surat saja, tidak mampu. Bagaimana di surat Al-Baqarah, hendaknya Abu Zaid tantangan tersebut untuk mendatangkan yang semisal satu surat saja dalam Al-Quran? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu tentang Al-Qur'an ini, datangkan satu surat saja yang semisal. Tidak mampu. Aw suwarin minha, atau beberapa surat. Suwarin minhu, beberapa surat dari Al-Qur'an. Jika menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dusta dalam masalah ini, datangkan 10 surat saja dalam Al-Quran. Di mana ini tantangan untuk mendatangkan 10 surat saja? Dalam surat Hud, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi. Datangkan 10 surat yang semisal, tidak mampu. Wa antum ahlul lisanil arabi, dalam keadaan kalian adalah pemilik lisan Arab. Wa rijalul fasahah, dan para lelaki-lelaki yang fasih. Wa qadatul balaghah, dan pimpinan-pimpinan ahli balaghah, ahli sastra. Tapi tidak mampu mendatangkan yang semisal. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu min al-ayat, yustafadu min hadhil ayatil karimah itsbatu anna al-Qur'ana munazzalun min indillahi ta'ala. Ini jelas. Diambil faedah dari ayat-ayat yang mulia ini, penetapan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kalamuhu jalla wa ala, dan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamnya. La kalamu ghairihi minal malaikah. Kalamullah, bukan kalam selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, awil bashar, atau manusia. Wa raddu ala man za'ama annahu kalamun makhluk. Dan juga sebagai bantahan, diambil faedah berupa bantahan, yang menyangka bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam makhluk. Di sini kalamun makhluk lebih bagus kalau diidhofahkan, ikhwan. Man za'ama annahu kalamu makhluqin. Pengharokatan di sini kurang pas. Annahu kalamu makhluqin, yang menyangka bahwasanya itu adalah kalamnya makhluk. Bal huwa kalamullah, bahkan Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Wa fil ayati aidan itsbatul ulu lillahi subhanahu, dan pada ayat-ayat ini juga terdapat penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal inzala la yakunu illa min a'la wallahu a'lam. Dikarenakan penurunan tidak mungkin kecuali dari ketinggian. Wallahu a'lam. Ini secara ringkas tentang apa? Tentang inzalul Quran. Dan sebagian ahli bidah, ikhwani fillah,
memaknakan anzala ay khalaqa, yaitu menciptakan. Bagaimana nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, dan bantahannya biidznillah azza wa jalla. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.